Selamat jumpa lagi para sahabat sekalian dengan saya Rinong Dukinaltum dalam cerita dan kisah inspiratif untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, kalau minggu lalu Anda telah dituntun untuk merasakan betapa besar cinta seorang ibu kepadamu, maka di akhir pekan ini saya akan menghantar lagi Anda untuk mendengarkan kisah inspiratif tentang seorang ayah. Seorang ayah tidak pandai mengungkapkan besarnya, dalamnya cintanya kepada putra-putrinya. Seorang ayah juga tidak mau untuk mengekspresikan rasa sedih, kecewa di hadapan anak-anaknya. Seorang ayah selalu mencintai kita dengan diam, dengan senyum, dengan pelukan kebapaannya. Karena itu hari ini dengarkanlah kisah ini. Izinkanlah aku untuk memeluk ayahku lagi. Ada kisah di mana suatu waktu ketika anak gadis dan ibunya duduk bercerita di ruang keluarga, sang ayah di kamar tidur lalu sedang batuk-batuk. Lalu ibunya berkata kepada anak perempuannya, "Cinta ayahmu kepadamu luar biasa, tetapi lebih banyak disimpan dalam hatinya karena engkau adalah perempuan." Sang ibu bertutur terus, "Ketika kau melanjutkan kuliah ke Jakarta dan aku bersama ayahmu mengantarmu ke stasiun kereta, kau dan aku saling berpelukan, tetapi ayahmu hanya memandang engkau dari jauh. Dia mengatakan, dia sebenarnya ingin memelukmu saat itu. Tetapi dia menahan rasa inginnya itu, karena dia tidak mau menampilkan di hadapan banyak orang bahwa dia adalah laki-laki lemah karena memeluk anaknya di hadapan mereka. Maka dia hanya menjabat tanganmu, lalu berdiri sampai kereta itu menghilang. Ibu memang sering menelponmu, tapi tahukah engkau bahwa itu selalu ayahmu yang mengingatkan saya untuk menelpon engkau? Mengapa bukan ayahmu sendiri yang menelponmu?" Dia bilang, "Suaraku tak selembut suaramu. Anak kita harus menerima yang terbaik. Dan ketika kamu di wisuda, kami duduk di belakang. Dan ketika kau ke panggung dan kuncir di togamu dipindahkan rektor, ayahmu mengajak ibu untuk berdiri agar dapat melihatmu dengan jelas. Kata ayahmu, alangkah cantiknya anak kita ya Bu, sambil menyeka air matanya memandangmu.
Mendengar cerita ibu di ruang tamu, dadaku sesak. Mungkin karena haru atau rasa bersalahku. Jujur saja selama ini kepada ibu, aku lebih dekat dan perhatianku lebih besar kepadanya. Sekarang tergambar kembali kasih sayang ayah kepada aku. Aku teringat ketika naik kelas 2 SMP, aku minta dibelikan tas, dan ibu bilang ayah tidak punya uang. Tapi sore itu, ayah pulang membawa tas yang kuminta, dan ibu heran melihatnya. Lalu ibu bertanya, tidak jadi ke dokter? Lalu ayah menjawab, kapan-kapan saja. Nanti minum jahe hangat, batuk akan hilang juga dengan sendirinya. Rupanya uang untuk biaya ke dokter dipakaikan untuk membeli tasku. Membeli kegembiraan hatiku dengan mengorbankan kesehatannya. Dulu setelah Prof. Nika selesai, ibu melanjutkan. Ayahmu bergegas masuk kamar, dan kamu tahu apa yang dibuat oleh ayah di sana. Ayahmu sujud bersyukur sambil berdoa untukmu. Air matanya membasahi tikar yang di atasnya ayahmu bersimbah untuk mendoakanmu. Dia mohon agar Allah melimpahkan kebahagiaan dalam hidup rumah tanggamu. Dia berdoa agar kamu hidup harmonis dengan suamimu. Dia berdoa agar umurmu panjang, mendapatkan momongan, dan dia bisa bermain dengan cucunya. Lama sekali ayahmu bersujud di kamar. Lalu saya pergi dan mengatakan, keluarlah Pak, karena di luar banyak tamu. Lalu ayahmu keluar dengan senyuman, tanpa ada bekas air mata di pelupuk matanya. Dia tampil tersenyum di hadapan para tamu. Mendengar semua kisah ibu tentang ayah, air mataku tak tertahankan lagi. Tumpah membasahi pipi. Dari kamar terdengar ayah batuk lagi. Aku bergegas menemui ayah sambil membersihkan air mataku. Kau habis menangis? Ayah menatapku melihat sisa air di mataku. Oh tidak ayah. Aku tertawa renyah. Lalu ku pijit betisnya, lalu pundaknya. Lalu ayah berkata, pijatanmu enak sekali seperti ibumu. Sambil tersenyum memandangku. Aku tahu meski sakit, ayah tetap ingin menyenangkan hatiku dengan pujiannya. Itulah pertama kali aku memijit ayah. Aku melihat betapa gembira wajah ayah, dan ayah terharu. Lalu kukatakan kepada ayah, nanti sore ayah ku antarkan ke dokter, kataku. Tapi ayah menolak. Ini hanya batuk ringan, nanti akan sembuh juga. Harus ke dokter, aku pulang memang ingin membawa ayah ke dokter. Mohon jangan tolak keinginanku, kataku berbohong. Ayah terdiam.
Sebenarnya aku pulang hanya ingin berlibur, bukan ke dokter. Tapi aku berbohong agar ayah mau kubawa ke dokter. Lalu ayah kubawa ke dokter spesialis. Ayah meminta, jangan ke dokter spesialis, itu mahal. Biar dokter umum saja. Tapi ku keraskan hatiku, tidak. Kita harus ke dokter spesialis. Dan akhirnya kami ke sana. Di sana aku membisikkan kepada dokter, jangan pikir biayanya. Sebesar apapun nanti aku yang membayarnya. Yang penting, berikanlah perawatan yang terbaik untuk ayahku. Seminggu kemudian aku kembali ke tempat tugasku. Di hari perpisahan itu, aku memeluknya sambil berujar di dalam hati kepada Tuhan, sekiranya Engkau kehendaki, biarlah tahun-tahun yang akan datang aku memiliki kesempatan lagi untuk memeluk ayahku. Sebagai balasan atas kerinduan beberapa tahun lalu, di mana dia tidak bisa memelukku di stasiun kereta itu, karena ini ingin menampakkan kepada semua orang bahwa dia adalah ayah yang perkasa. Para sahabat sekalian, tentunya saat ini ada yang tinggal dengan ayahmu. Ada yang berpisah dengan ayah. Tapi ada juga yang membiarkan ayah mereka tinggal di rumah jompo. Tapi semoga dengan cerita ini Anda sadar bahwa dia, sosok ayah itu, telah mencintaimu dan berkorban untukmu dengan diamnya. Karena itu, angkatlah teleponmu. Sampaikanlah selamat bermalam minggu untuk ayah. Dan bagi yang sudah meninggal, doakanlah mereka. Berikanlah yang terbaik kepada ayahmu di sisa hidup mereka. Karena mungkin Anda tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menelpon dia, memeluk dia, memijit dia di bulan atau tahun-tahun berikutnya. Selamat bermalam minggu untuk para sahabat sekalian. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.